tanah tersebut supaya betul-betul lebih akurat. Nah, ada beberapa teknologi yang bisa kita pakai, di mana yang saya pakai di sini, saya selalu menggunakan hardware yang seperti ini namanya adalah smart farming. Smart farming berbasis digital, menggunakan teknologi jinawi seperti ini. Namun terkadang kita di lapangan kan nggak semuanya yang punya yang seperti ini, karena alat ini bisa mengukur kandungan NPK, pH, kemudian kelembapan, kemudian conductivity yang ada di tanah, dan lain sebagainya. Namun kan tidak semua punya alat yang seperti ini, maka izinkan saya untuk menjelaskan tentang beberapa alternatif untuk kita bisa mengukur bagaimana kondisi pH tanah yang ada di lahan pertanian kita. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, nah bisa kelihatan nggak kira-kira Bapak Ibu semuanya perbedaannya di antara dua ini? Di mana berdasarkan alat yang saya ukur ya, berdasarkan alat yang saya gunakan untuk mengukur kondisi tanah, di mana tanah yang pertama yang sebelah kiri kondisinya nitrogennya 0, fosfatnya 1, kaliumnya 4 ppm, kemudian pH-nya 4,8. Sementara yang sebelah kanan nitrogennya 15, fosfatnya 22, kemudian kaliumnya 45, sedangkan pH-nya 4,5. Padahal ya Bapak Ibu semuanya, kondisi di lapangan pertumbuhannya kedua-duanya sama-sama kerdil. Yang satu tidak dipupuk, kurang pupuknya. Yang satu pupuknya banyak, juga sama-sama kerdil. Ternyata yang kalau yang nggak dimakani ya wajar lah kerdil, kan nggak dikasih makan juga kan, semua makhluk hidup juga kalau nggak dikasih makan kan pasti kerdil. Sedangkan yang sebelah kanan di sini sudah ngasih pupuk banyak banget, sudah ngasih nutrisi banyak banget ke tanaman, bahkan menggunakan pupuk yang bisa dibilang harganya lumayan begitu kan, sampai 800.000 per 50 kilonya, tapi tetap nggak bisa naik pertumbuhannya. Ternyata kalau dilihat di sini pH-nya cuma 4,5 di sini, sedangkan yang sebelah kiri pH-nya 5,8. Nah, ketika pH-nya 5,8, nah di sini wajar saja kerdil karena memang tidak dipupuk, pupuknya kurang. Sementara yang sebelah kanan pupuknya maksimal, pH-nya rendah, juga sama, pertumbuhannya juga kerdil. Maka PR kita di sini bagaimana cara mengetahui pH tanah kita rendah tanpa menggunakan tanpa perlu menggunakan alat smart farming seperti itu. Kita bisa menggunakan yang namanya kunyit. Nah, kita bisa menggunakan namanya kunyit. Ini pasti tersedia dimanapun. Kebetulan saya pagi tadi juga sambil ngantar anak, saya juga beli kunyit. Nah, jadi ada kunyit di sini, ini ada kunyit. Nah, ini ternyata kunyit juga bisa dipakai untuk mengukur bagaimana kondisi pH tanah yang ada di lahan pertanian. Nah, jadi kunyit, di dalam kunyit ini ada suatu zat namanya kurkumin begitu ya. Jadi kunyit di sini ada suatu zat namanya kurkumin di sini, di mana kurkumin di sini ketika kita buka ini pasti warnanya oranye begitu. Nah, jadi kunyit ini nanti tinggal kita potong sebanyak 5 sampai 10 cm. Ini anggap segini, kemudian kita potong dua seperti ini. Nah, kita potong dua seperti ini. Nah, setelah kita potong dua di sini, kemudian kita kerok apa gimana sih namanya? Nah, jadi di orang sini bilang kerik ya, kerik apa kerok sih? Nah, jadi setelah kita kerok seperti ini, kemudian nanti kulitnya akan kebuka. Nah, setelah kulitnya kebuka seperti ini, kemudian kita tusuk menggunakan apa ya namanya, tusuk sate begitu. Nah, kita tusuk menggunakan tusuk sate seperti ini. Kemudian nanti silakan tancapkan ke tanah pertanian yang memang kondisinya masih agak lembab. Nah, sebaiknya dilakukan pada saat pagi hari. Maka setelah kita memasukkan potongan kunyit seperti ini, maka nanti dalam waktu 15 sampai 20 menit kemudian bakalan terjadi perubahan warna. Nah, karena terjadi proses namanya proses penyerapan ion-ion yang ada di tanah begitu. Nah, jadi setelah kita buka kemudian kita tancap ke sana, bakalan terjadi namanya perubahan warna dari kunyit di sini. Di mana Bapak Ibu semuanya, ketika pH tanah kita menunjukkan kondisi yang sangat-sangat asam, bisa dilihat di sini gambar gelas yang paling kiri atas. Nah, itu kondisi pH-nya itu berada di angka 1,2. Nah, ini larutannya pH-nya 1,2. Kemudian turun ke sebelah kanan itu pH-nya 3,1. Kemudian yang tengah itu pH-nya adalah 7, dan kemudian turun lagi ke sebelah kanan lagi itu pH-nya 8,2, sedangkan turun ke sebelah kanan lagi atau paling kanan itu pH-nya adalah 11,5.
dan dari beberapa sampel pengujian di sini kemudian kita coba masukin yang namanya kunyit ini tadi. Nah, kita masukin kunyit tadi kemudian kita diamkan dalam beberapa waktu, ternyata terjadi perubahan warna. Nah, bisa dilihat ya, kelihatan ya Bapak Ibu semuanya, di mana ketika warna kunyitnya agak pucat, kan agak pucat, agak kuning begitu kan, berarti menandakan bahwa kondisi baik tanah atau suatu media yang kita gunakan itu dalam kondisi yang memang asam. Nah, jadi kuning kelihatan di sebelah kiri atas ini kuning. Nah, kemudian agak ke kanan sedikit itu mulai agak ke oren-orenan, dan ketika berada dalam kondisi pH netral dia tidak terjadi perubahan warna begitu, atau warnanya mungkin agak berubah tapi sedikit begitu. Namun ketika pH-nya menunjukkan kondisi basah atau kondisi pH tinggi begitu, warnanya agak gelap. Nah, semakin basah semakin gelap. Nah, kayak gitu. Jadi kita cukup menggunakan kunyit saja, kemudian kita tusuk menggunakan tusuk sate, kemudian kita tancepin ke tanah pertanian, yang kalau saya biasanya mengukur, ngajakin petani melakukan pengukuran itu kalau bisa sebaiknya pada saat malamnya hujan. Nah, jadi kami janjian, Pak, tolong dong bantuin pengukuran pH tanah. Oke, kadang saya ngajarin petani untuk mengukur menggunakan kunyit, maka oke Pak, saya bantu, tapi kita nunggu hujan dulu, saya bilang. Nah, jadi misalnya kemarinnya hujan atau malamnya hujan, maka besok pagi saya ajakin petani, nih Pak, kita melakukan pengukuran pH tanah menggunakan kunyit. Artinya kan si petani pun pada dasarnya juga bisa melakukan pengukuran pH tanah sendiri menggunakan bantuan kunyit ini tadi. Jadi ketika ternyata hasilnya kuning agak pucat begitu, maka menandakan atau mengindikasikan bahwa pH tanahnya sedang rendah. Kemudian ketika tidak terjadi perubahan warna yang signifikan begitu, maka pH-nya berada di rentang netral. Sedangkan ketika dia agak gelap, bisa jadi juga agak kebiru-biruan sedikit atau kejingga-jinggaan sedikit, tapi biasanya agak gelap warnanya begitu, itu menandakan bahwa pH tanah media yang sedang kita ukur berada dalam kondisi pH yang basah. Nah, pada dasarnya simple sebetulnya, sangat-sangat sederhana, tetapi dengan cara seperti itu kita bisa mengetahui kondisi pH tanah di tanah pertanian di petani kita itu sedang dalam kondisi tidak ideal. Nah, artinya ketika